Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lucy Rosyana, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi dari SMP Negeri 1 Tambun Utara. Kali ini kita bertemu lagi dalam demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi, modul 1.4 budaya positif. Praktik segitiga restitusi. Di sini kita bisa melihat ada segitiga yang berisi tentang tulisan-tulisan. Di bagian bawah dari segitiga ini ada tulisan menstabilkan identitas. Lalu di bagian sisi kirinya ada validasi tindakan yang salah. Lalu di sebelah kanannya ada menanyakan keyakinan. Nah, segitiga ini lah yang disebut segitiga restitusi. Contoh-contoh kalimatnya seperti berikut ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu ada setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu ada lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, restitusi itu apa sih? Atau apa yang disebut restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dengan menerapkan restitusi, guru memenuhi kebutuhan dasar dari murid itu sendiri. Adapun kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan perhatian. Ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, ada kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kiranya seorang guru menerima kesalahan yang diperbuat murid dengan penuh kasih sayang dan memberikan pilihan atau kebebasan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, serta memberikan apresiasi atau pengakuan atas kemampuannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berikut merupakan skenario praktik segitiga restitusi. Di sini ada sebuah kasus pelanggaran peraturan membolos sekolah tanpa keterangan, tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Murid yang mengalaminya atau murid yang melakukan pelanggaran ini bernama Safarel. Safarel adalah siswa yang tidak naik kelas sebelumnya. Jadi Safarel tetap berada di kelas 8 saat ini. Alasan tidak naik kelas karena Safarel sering membolos atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan, sehingga banyak tugas dan ulangan yang tidak dikerjakan, sehingga mempengaruhi nilai rapot dan serta tentunya tidak layak memenuhi persyaratan kenaikan kelas. Jadi kalau di sekolah kami persyaratan naik kelas itu tidak boleh ada alfa lebih dari 15 kali. Lalu juga memenuhi ujian-ujian ataupun mengikuti proses-proses pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah, seperti mengikuti tatap muka, lalu ada mengikuti ulangan harian, mengikuti ulangan atau ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Nah, dari ketiga ini Safarel banyak tidak mengikutinya, hampir 90% nilai ulangan harian dan juga nilai ulangan akhir semesternya tidak ada karena Safarel ini tidak pernah masuk sekolah. Namun konsekuensi yang dialami Safarel ini tidak juga membuat Safarel berubah. Bahkan di awal pembelajaran di kelas 8 ini, Safarel sudah tidak masuk sekolah selama 10 hari berturut-turut. Sebagai wali kelas, saya sudah mencoba mendatangi ke rumahnya, namun tidak ada orang di rumah.
Nah, ini adalah hal yang membuat saya sedikit bingung karena pengakuan Safarel tidak kemana-mana. Namun saat didatangi di rumah tidak ada satu orang pun, karena menurut pengakuan orang tuanya juga bekerja di luar rumah sampai sore, sampai maghrib menjelang malam. Sedangkan adiknya Safarel juga ke sekolah. Lalu jika saya tanyakan melalui WhatsApp atau panggilan telepon, Safarel mengaku sedang diare. Dan orang tua pun juga mengatakan hal yang sama, Safarel sedang sakit namun menolak untuk diajak ke dokter. Sehingga guru BK, saya dalam hal ini berkolaborasi dengan guru BK, saya meminta nasihat bagaimana perlakuan ataupun prosedur apa yang harus saya lakukan setelah prosedur sebelumnya tidak berhasil dilakukan, sehingga guru PK pun memberikan surat panggilan kepada orang tua dan juga Safarel sendiri. Kemudian saat itu Safarel dipanggil ke ruang BK. Pada saat itu orang tua belum datang. Saya sebagai wali kelas pun mendampingi Safarel dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada saat hari pemanggilan tersebut, orang tua Safarel belum juga datang dari waktu yang telah ditetapkan, sehingga saya lebih dulu melakukan segitiga restitusi terhadap Safarel. Ini Safarel kan, dia udah 1 minggu lebih ya. Tadi saya nggak bawa absen juga. Saya Ada ya. Backup. Saya. udah ambil Bulan ini udah banyak alfanya. 10 kali alfa. 10 kali 1 alfa. kali sakit yang memang ada laporan dari mes juga. Iya. Selebihnya kan memang dari Nggak ada. kelasnya juga nggak ada laporan apapun itu. Cuman yang cuma minggu pertama di hari Rabu itu tanggal 3 itu ada laporan sakit. Selebihnya los nggak ada. Nah, itu kamu kemana Safarel? Kenapa? Kesiangan terus. Oh, terus? Nggak ada usaha untuk ngasih tahu ke sekolah gitu? Los aja gitu? Hah? Terus karena kamu kesiangan udah bablas nggak mau ke sekolah sama sekali gitu? Hah? Jadi kamu tiap hari harus dibangunin dulu sama orang tuanya gitu baru sekolah gitu? Hah? Terus gimana jadinya? Kamu bangun jam berapa biasanya? Jam 8 lewat. Kalau udah terlambat itu udah nggak sekolah lagi, tidur lagi. Terus ngapain kamu di sekolah? Di rumah. Kalau udah kesiangan gitu? Hah? Di rumah aja. Iya, tidur lagi. Safarelnya? Handphone dibawa siapa? Enggak, makanya Berarti nyambung ke yang cincin kamu. Kalau kita males nggak apa-apa, wajar. Tapi cuma sekali. Kalau kamu nggak 10 kali berurutan di hari yang sama beruntun gitu, sekali terus bablas. Kalau sekali bolong itu masih maklum. Lah kita 10 hari berderet gini, apa melulu tidurnya kesiangan terus alasannya. Kamu ngapain? Malamnya ronda, kerja jadi satpam. Di luar ada kerjaan lain. Terus kayaknya kamu capek banget tiap hari sampai kesiangan begitu. Kamu jadi gurunya, coba kamu dibalik nih, jadi gurunya, kamu ketemu anak murid yang kayak gini, kamu kira-kira bilang apa sama dia? Lanjutkan nak, jangan masuk lagi gitu. Hah? Tidur lagi nak, tidur, pulang kamu tidur. Gimana? Hah? Gimana? Kalau menurut kamu solusinya kalau ketemu anak murid yang malas sekolah begini? Hah? Kayak Safarel. Solusinya gimana kalau nemuin anak murid yang malas sekolah begini? Nggak ada orang yang bisa maksa kamu kalau nggak dari dalam diri kamu sendiri pengen sekolah. Saya nggak bisa maksa-maksa kamu, ayo Safarel sekolah. Nggak bisa, karena menurut kamu sekolah itu nggak penting menurut kamu sendiri. Itu yang nggak bisa dipaksa, cara berpikir kamu itu. Jadi yang mau dibenerin itu cara berpikir kamu dulu gimana. Solusinya gimana Safarel? Kalau solusinya dari saya mah nggak bakal kamu lakukan. Solusinya kalau dari kamu gimana? Menyelesaikan masalah yang ketemu anak murid malas begini. Pusing bilangin dia. Hah? Pusing bilangin dia. Pusing
nyalahin kamu ya. Sama berarti ya. Nah, dari video praktik segitiga restitusi sebelumnya, saya sudah melaksanakan ketiga langkah yang ada di dalam segitiga tersebut. Pertama kali yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas Safarel dengan cara mendampingi Safarel sebagai anak yang saya ampuh di dalam kelas saya dan mendampingi saat dipanggil oleh guru BK terkait pelanggaran kedisiplinan Safarel di sekolah. Lalu langkah yang kedua yang saya lakukan yaitu memvalidasi tindakan Safarel yang salah dengan menerima dan menyatakan bahwa rasa malas ke sekolah yang dialami atau yang sedang dirasakan Safarel adalah hal yang wajar dan yang pasti dialami oleh semua orang, tidak hanya Safarel, pasti juga murid-murid yang lain, bahkan juga ke guru-guru, karena kita adalah makhluk manusia biasa yang penuh dengan rasa malas dan juga rasa-rasa negatif yang lainnya. Lalu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan menanyakan apa sih manfaat dari rasa malas yang jika kita biarkan terus-menerus. Itu yang saya tanyakan kepada Safarel. Lalu saya menanyakan hal-hal positif apa saja sebenarnya kalau yang bisa kita dapat dari bersekolah. Jadi saya membuat perbandingan antara hasil dari rasa malas Safarel dan juga hasil jika kita rajin ke sekolah. Lalu dari situ saya menanyakan kira-kira solusi apa dari masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Di sini Safarel sempat bingung dan juga dia menyadari kalau menghadapi rasa malas itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi rasa malas itu. Seperti itu dia menyadari. Namun saat itu berlangsung videonya tidak bagus karena begitu ada kejadian tiba-tiba anak yang ikut masuk ke dalam ruangan tersebut sehingga tidak kondusif. Nah, dari hal tersebut Safarel mulai merefleksikan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan baik di kelas sebelumnya, saat dia tidak naik kelas maupun saat ini. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, tanggapan yang saya terima dari Safarel, Safarel menyatakan bahwa dia menyadari kesalahannya dan dia siap untuk mengikuti konsekuensi apapun yang berasal dari sekolah jika dirinya masih membolos tanpa keterangan lagi. Jadi untuk solusi konkretnya dia juga tidak mau untuk mengundurkan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, dan saya juga tidak ingin anak saya mengundurkan diri karena saya menyadari kalau si anak atau si Safarel ini mengundurkan diri atau putus dari sekolah, dia tidak akan mau melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lain lagi. Di situ saya juga menyatakan keberatan kepada guru BK jika si Safarel harus menerima konsekuensi dari pelanggaran yang ada di sekolah, pelanggaran tersebut. Seperti itu. Dan keuntungan dari penerapan praktik segitiga restitusi, saya sebagai guru bisa mengarahkan murid ke arah pribadi yang lebih baik lagi. Jadi saya tidak perlu marah-marah atau saya tidak perlu panjang lebar menasehati anak-anak, karena untuk menghadapi anak remaja seperti ini tentunya kita tidak akan berhasil jika kita mengoceh ataupun memberikan nasihat-nasihat yang terlalu panjang. Jadi segitiga restitusi ini sangat efektif untuk
memberikan refleksi kepada anak dan juga meningkatkan cara berpikir si anak untuk mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Dari praktik segitiga restitusi ini, pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu semua orang bisa melakukan kesalahan, namun tidak ada seorang pun yang suka disudutkan karena kesalahannya. Jadi kalau di sini berkaitan dengan kontrol kita sebagai guru. Jadi ada 5 kontrol yang sudah saya pelajari, yaitu ada kontrol sebagai guilter, itu membuat rasa bersalah, atau punisher, si pemberi hukuman. Lalu ada sebagai teman, dan juga ada pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi jika kita melakukan kontrol atau posisi sebagai penghukum, pasti anak-anak itu tidak suka. Begitu juga dengan si guilter atau memberi rasa bersalah itu, karena kita juga sendiri pasti tidak suka kalau kesalahan kita itu terlalu diekspos seperti itu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kita menutupi kesalahan kita sendiri gitu. Untuk mengakui hal itu kita harus dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi dibuat atau dipermalukan di depan umum seperti itu. Lalu yang kedua yang saya pelajari, setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk diterima oleh orang lain dan kebutuhan untuk dikasihi dan disayangi, terutama anak-anak. Karena anak-anak ini masih dalam proses pembelajaran, baik itu dalam pembelajaran mengenali perasaannya sendiri, juga menyadari perasaan positif dan negatif dalam dirinya, dan juga cara-cara meminimalisir rasa-rasa negatif tersebut, dan kebutuhan mereka untuk diterima secara utuh. Jadi anak-anak itu kadang beranggapan, oh inilah saya gitu, saya ini begini, dan itu kita harus menerima itu secara utuh. Sebagai guru ataupun sebagai orang tua, kita harus menerima, oh ya memang anak saya seperti ini, dan itu adalah tugas kita untuk mengarahkan anak kita, baik itu anak kita maupun murid kita di sekolah. Lalu yang saya pelajari juga bahwa semua kesalahan itu bisa diperbaiki, dan pemberian hukuman bukanlah satu-satunya jalan keluar. Ya benar, kalau kesalahan itu bukan hanya untuk kita nasihati saja gitu. Kesalahannya bukan hanya untuk kita ungkit-ungkit selalu, namun kesalahan itu bisa menjadi pembelajaran dan juga untuk menjadi titik balik dari anak kita. Dan juga pembelajaran yang saya bisa ambil, semua masalah maupun kesalahan bisa diselesaikan maupun diperbaiki dengan komunikasi yang tepat dan baik. Dengan melaksanakan segitiga restitusi ini, guru bisa menyelesaikan masalah tanpa stres, tanpa marah-marah, dan anak pun tanpa tekanan ataupun trauma-trauma tertentu. Sekian video praktik segitiga restitusi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga sebagai guru kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak-anak kita. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.